wabarakatuh. Kembali bersama saya Octavia Triwulandari di acara Dialog Monev TV. Dan hari ini kita kedatangan tamu spesial dari GMNI atau Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia, kemudian dari PMII yaitu Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia, dan juga IMM Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah. Nah, untuk lebih dalam mengenal siapa sih perwakilan dari ketiga organisasi ini, baiklah langsung saja kita kenalan dari perwakilan dari GMNI, Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia. Kepada Abang dipersilahkan diperkenalkan namanya siapa, kemudian boleh sedikit dijelaskan apa itu GMNI. Terima kasih Mbak. Sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, selamat siang untuk kita semua. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Memperkenalkan, nama saya Iwan Aulia, Ketua Dewan Pimpinan Cabang Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia Cabang Bandar Lampung. GMNI, Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia, yaitu bergerak di bidang kemahasiswaan tentunya, dan ada pun fokus kita yaitu untuk menjaring mahasiswa-mahasiswa yang ada di kampus, khususnya yang ada di Bandar Lampung, untuk ikut serta menjadi agen perubahan untuk bangsa Indonesia. Dan untuk GMNI sendiri berada di nasional, Dewan Pimpinan Pusat, yaitu di Jakarta, terbagi menjadi 192 cabang seluruh Indonesia. Mungkin untuk singkatnya itu mungkin nanti kita bisa. Oke, terima kasih untuk Bang Iwan. Itu tadi sedikit penjelasan tentang GMNI. Nah, untuk teman-teman yang belum tahu GMNI, boleh dicatat di rumah. Apa sih itu GMNI? Mungkin bisa menjadi referensi ketika menjadi suatu mahasiswa. Oke, selanjutnya boleh perkenalan dari PMII, perwakilan dari PMII, dipersilakan Bang. Baik, terima kasih Mbak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Raden Yusron. Saya alumni UIN Raden Intan Lampung. Fakultas Dakwah. Sedikit saya ingin share soal PMII. PMII adalah kepanjangan dari Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia. Soal visi besar PMII adalah soal keislaman, soal kebangsaan. Yang menjadi titik fokus gerakan teman-teman PMII adalah bagaimana mentransfer soal keislaman yang rahmatan lil alamin, dan kemudian juga menjaga nilai-nilai kebangsaan. Oke, terima kasih. Itu dia tadi sedikit penjelasan mengenai PMII. Selanjutnya kita kenalan nih sama perwakilan dari Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah. Kepada Abang dipersilakan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi pun, perkenalkan, nama saya Bayu Pranyoto, Ketua Pimpinan Cabang Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah Kota Bandar Lampung, yang alhamdulillah hari ini masih menjabat. Insya Allah akhir periode jatuh pada tahun depan. Kita akan melakukan musyawarah pimpinan cabang kembali. Sedikit memperkenalkan apa sih Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah itu sendiri. Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah adalah organisasi perkaderan atau organisasi orto Muhammadiyah. Nah, bukan hanya ada di kampus Muhammadiyah saja, tapi Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah juga hari ini khususnya di Kota Bandar Lampung memiliki 14 komisariat yang tersebar di 4 perguruan tinggi. Ada di ITERA, kemudian UNILA, UIN Raden Intan Lampung, UBL. Nah, mungkin 14 komisariat ini bakal terus berkembang, nantinya bakal masuk ke perguruan-perguruan tinggi lainnya yang hari ini ada di Kota Bandar Lampung. Mungkin itu sedikit mengenai Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah Kota Bandar Lampung. Oke, terima kasih untuk Bang Bayu ya. Terima kasih atas penjelasannya mengenai Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah. Nah, pemirsa Monev TV, pandemi saat ini telah banyak sekali mengalami lonjakan kasus COVID-19. Nah, tak terkecuali kita ini berdampak sekali pada mahasiswa, khususnya pada kegiatan pembelajaran. Nah, dalam kegiatan pembelajaran ini mungkin kegiatannya itu tidak efektif karena terhenti adanya pandemi COVID saat ini kan. Pertemuan yang biasanya pertemuannya dilakukan secara luring, secara tatap muka, namun saat ini dilakukan secara daring atau pertemuan jarak jauh gitu. Nah, menurut Abang Iwan sendiri nih, sebagai seorang mahasiswa, tanggapan Abang mengenai kondisi saat ini, kondisi yang kegiatan pembelajarannya dilakukan secara daring, menurut Abang efektif nggak sih? Dan ada nggak sih hambatan yang memang hambatan yang terjadi pada mahasiswa itu sendiri gitu? Silakan Bang. Ya, baik.
Kalau berbicara efektif atau enggaknya, tentu semua mahasiswa pasti mempunyai referensi yang berbeda. Kalau dari saya sendiri, pengamatan dari awal COVID sampai hingga saat ini itu jelas belum efektif. Mengapa? Karena Menteri Kebudayaan dan Pendidikan Nadiem Makarim awal beliau menjadi menteri mempunyai program yaitu Merdeka Belajar. Tentu itu jauh dari kata Merdeka Belajar apabila dikaitkan dengan situasi saat ini. Betul. Karena data 1.548 desa di Indonesia belum mempunyai jaringan internet. Itu kendala yang ada di kalangan siswa ataupun mahasiswa yang di luar sana yang memasuki tahap daring sampai saat ini. Nah, tentu itu tidak efektif karena jauh jangkauan kalau kita berbicara efektif atau enggaknya. Ya, mungkin bisa dilihat juga dari pengalaman banyak mahasiswa yang mungkin rumahnya di atas gunung, itu harus turun terlebih dahulu untuk mengikuti proses kegiatan pembelajaran gitu ya Bang. Jadi sangat tidak efektif sekali pembelajaran jarak jauh ini dilakukan gitu, mengingat banyak sekali hambatan-hambatan yang terjadi di lingkungan mahasiswa gitu, khususnya kan ada yang rumahnya jauh, ada yang mungkin rumahnya di gunung, sehingga mereka harus turun ke bawah untuk mengikuti kegiatan pembelajaran tersebut. Nah, menurut Bang Raden sendiri, gimana Bang tanggapan Abang sebagai seorang mahasiswa mengenai kegiatan pembelajaran daring ini? Iya, yang pertama ya tentu sangat tidak efektif ya. Karena kan kultur pendidikan di setiap level jenjang itu kan beda-beda. Kalau kita mahasiswa ini, walaupun kita agak kagol, tapi kan menghadapi situasi COVID ini kan nggak terlalu bahaya dampaknya dengan teman-teman yang adik-adik yang masih di jenjang SD, SMP, SMA ini kan sangat berdampak sekali ya, soal pendidikan karakter. Iya, betul. Karena pendidikan yang bertemu secara biologis saja itu masih banyak hal-hal yang kurang kan? Ya. Apalagi yang hari ini kita dipaksakan untuk online atau jarak jauh gitu jauh. kan. Ya sederhana, hal yang paling sederhana itu kendalanya ya soal sinyal, kemudian juga ya masih banyak juga orang tua yang dia masih awam pakai gadget. Iya, betul itu sekali. hal-hal yang paling sederhana soal itu. Tentu ya pendapat saya sendiri ya sangat tidak efektif. Ya betul sekali Bang. Mungkin saat ini kita sebagai mahasiswa ya masih mending lah ibarat kata masih memegang gadget. Iya. Ibarat kata ketika kita melihat siswa yang ada di SMA, SMP ataupun SD gitu. SD sendiri banyak sekali memang kendalanya gitu, seperti orang tua yang tidak memiliki handphone, kemudian pengaruh sinyal dan lain sebagainya. Kita tuh bersyukur sebagai mahasiswa yang memang masih memiliki handphone atau gadget gitu, walaupun ada kendala lain yaitu sinyal gitu. Memang seperti itu yang hambatan yang terjadi pada saat pandemi saat ini. Terima kasih Bang. Selanjutnya Bang Bayu, gimana tanggapan Abang mengenai kegiatan pembelajaran daring ini? Kalau tanggapan secara pribadi ya, mungkin ini mewakili keresahan teman-teman mahasiswa yang lain mengenai efektivitas pembelajaran. Mungkin ada beberapa di kalangan teman-teman mahasiswa yang nyaman dengan keadaan daring. Mungkin juga ada beberapa teman-teman mahasiswa yang bosan dengan keadaan daring. Mungkin sebulan 2 bulan mereka itu seneng gitu ya Bang? Seneng banget gitu, karena gue gak kuliah, gue cuma di kasur. Oke, itu bisa, gue ngapa-ngapain bisa. Itu kan kita banyak mungkin melihat mahasiswa atau adik-adik kita sendiri itu bagaimana. Namun tadi kuliah saja bukan hanya sebuah pembelajaran mengenai keilmuan kita saja, tapi bagaimana kita bisa meningkatkan nalar kritis kita, soft skill kita, mampu menggali itu semua. Nah, itu semua tidak bisa hanya serta didapatkan dalam dunia kampus saja. Nah, sebagai penunjangnya kan tentunya kan kita perlu bersosialisasi. Tadi kita ini terus terang mungkin sama-sama mengetahui bahwa manusia ini makhluk sosial, tidak bisa hidup dengan sendirinya, butuh teman baru. Nah, beda halnya seperti di bangku sekolah, yang mana kalau sering cerita sama teman-teman itu adik-adik selalu memiliki circle atau kelompok yang cewek sama yang cewek. Iya, betul sekali. Nah, di mahasiswa juga itu berbeda, tidak samanya dengan teman-teman di bangku sekolah. Lagi yang nggak pandemi saja, itu nggak bakal ketemu klub sama teman-teman yang ada di bangku sekolah. Apalagi di saat pandemi seperti ini. Nah, ini tentunya sangat mempengaruhi, betul ya, terkait efektivitas, karena pembelajaran
bukan hanya terkait ilmunya saja, Iya. tapi tadi ada leading sektor yang lainnya Iya, betul. untuk sebagai pelengkapan. Betul Mungkin begitu, Mbak. sekali. Kita sebagai manusia, makhluk sosial tentunya harus bersosialisasi juga, tidak hanya belajar dari rumah, mengikuti mata kuliah yang ada, tetapi juga kita harus bersosialisasi di kampus. Jadi rugi ya Bang kalau misalkan kita kuliah hanya belajar aja, hanya mengikuti jadwal yang ada di kampus tersebut, tetapi tidak bersosialisasi dengan orang-orang yang ada di sekitar. Oke Bang, mungkin terima kasih. Silahkan boleh diminum dulu minumnya Bang. Silahkan Bang. Oke, kita tadi sudah membahas tanggapan mengenai kegiatan pembelajaran daring yang ada di rumah dilakukan secara jarak jauh gitu kan. Banyak sekali mahasiswa yang mungkin stuck di satu titik yang hanya kuliah belajar tapi tidak bersosialisasi. Jadi sangat-sangat rugi sebetulnya ya Bang kalau misalkan kegiatan hanya dilakukan di rumah saja gitu. Banyak sekali sebetulnya kegiatan pada saat kondisi normal sebelum adanya pandemi ini, mungkin banyak sekali kegiatan yang bisa dilakukan tentunya dengan adanya organisasi-organisasi yang ada di universitas atau fakultas. Nah, Bang, mengenai kegiatan pembelajaran, tentunya di sebuah fakultas atau universitas tentunya ada kegiatan organisasi. Nah, pada saat pandemi seperti ini, kegiatan-kegiatan organisasi itu berjalan nggak sih Bang? Saya mulai dari Abang Bayu dulu boleh? Oke. Kebetulan saya ini berasal dari Universitas Muhammadiyah Lampung ya. Berbicara mengenai bagaimana HMPS, kalau kita sebut himpunan mahasiswa program studi, kemudian ada lagi namanya itu UKM. Nah, mungkin kalau di kampus sendiri 1-2 yang berjalan. Tidak semua rata HMPS atau UKM itu berjalan. Hanya di awal-awal seperti halnya mahasiswa baru ini. Nah, itu saja berawal-awal ya kayak makrab, sikrab. Nah, kemudian itu sudah kegiatan mungkin berjalan secara online maksud saya, bukan secara offline ya. Nah, beda halnya ketika kegiatan itu atau organisasi dijalankan oleh organisasi eksternal. Contohnya kayak teman-teman GMNI, PMI, GMM, kemudian organisasi OKP lainnya itu mungkin berjalan secara offline. Nah, kayak kegiatan diskusi, perkaderan yang lainnya itu kita berjalan secara offline. Namun ketika berbicara bagaimana kegiatan mahasiswa di organisasi mahasiswa di dalam kampus ya, bukan yang dalam internal, itu mungkin untuk saat ini kita amati khususnya di kampus Universitas Muhammadiyah Lampung saja, itu kegiatan tetap berjalan, namun berjalan secara online. Ada nggak sih Bang tantangannya yang mungkin memang yang biasanya dilakukan secara normal gitu, ada nggak sih tantangan pada saat pandemi ini? Ya, kalau tantangan terus terang ada ya, apalagi ketika waktu itu muncul gagasan untuk melakukan sebuah perkaderan secara online. Nah, ini mungkin menjadi tantangan cukup besar lagi kita di offline saja, mungkin teman-teman ngerasa cukup berat, apalagi diadakan secara online yang perlu bagaimana kita bisa mengkoordinir teman-teman, apalagi kemarin kayak Propti di Universitas Muhammadiyah Lampung itu kita melaksanakan Propti secara online. Ya, itu saja agak ribet. Ada teman-teman tuh yang off cam, terus mungkin kemarin ada ya sedikit mimi-mimi di Instagram mengenai Zoom. Mohon maaf Bu, kameranya saya matikan off cam karena ayam saya masuk rumah dan segala macam, itu menjadi sebuah tantangan tersendiri karena teman-teman dituntut untuk bisa off cam langsung gitu kan. Nanti takutnya ya tadi banyak dilakukan dengan bercanda, tidak sesuai dengan toksinya. Itu tantangannya paling besar, bagaimana teman-teman mampu menganulir atau mendapatkan ilmu-ilmu. Jadi nggak fokus gitu ya Bang. Untuk acaranya apa, jadi terhambat dengan meme-meme seperti apa tadi, ayam masuk. Ya, banyak hal seperti itu kan, yang tetangga saya jatuh dari pohon, jadi saya harus matikan kamera itu kan. Jadi nggak efektif, jadi nggak fokus. Ini sebenarnya acara apa sih gitu kan, jadi nggak fokus mahasiswa barunya. Oke. Untuk Bang Raden sendiri pada saat pandemi ini apa sih kegiatan organisasi yang ada di universitas atau PMI sendiri jalan nggak sih pada saat pandemi COVID-19 ini? Kalau aktivitas organisasi, karena kita juga organisasi kaderisasi Mbak ya, saya menaungi 7 komisariat itu kampus, kemudian ada 14 rayon atau fakultas. Alhamdulillah aktivitas kaderisasi semua berjalan ya. Tentu tantangannya kita harus mampu mengorganisir, harus mampu membuat strata kaderisasi secara online. Kalau untuk aktivitas akademis ya tentu itu di luar
kapasitas kami ya soal apa soal bagaimana kita mampu memaksimalkan agar kader-kader itu bisa kuliah secara masif, kemudian kuliah secara secara rajin, disiplin. Tentu kalau soal aktivitas di kampus, karena juga banyak juga kader-kader saya yang aktif di BEM, aktif di HMJ, ya sangat merasakan dampaknya Mbak ya. Yang tadinya mungkin mereka bisa mentransfer pengetahuan ke adik-adik, kemudian mereka membuat sebuah gagasan atau wacana ideal untuk mengembangkan potensi mahasiswa-mahasiswanya. Ini agak terkendala karena memang kita agak terbatas juga bertemu secara fisik gitu. Karena merangkul itu penting ya Bang, merangkul adik-adik yang memang baru masuk itu tuh penting banget gitu kan. Karena memang bagaimana kita melakukan pendekatan emosional langsung dengan adik-adik mahasiswa hari ini, kalau kita lakukan secara daring itu sangat nggak pas dan nggak kena secara emosional. Kita butuh energi yang banyak gitu. Betul sekali. Apalagi pada saat pandemi saat ini mungkin rasa semangatnya, jiwa semangatnya tuh sedikit berkurang karena ya memang itu tadi apa-apa dilakukan secara daring. Kita tidak bisa bertemu dengan cutting ataupun orang-orang yang berada di kampus secara langsung gitu. Jadi kita nggak dapat feel-nya tuh nggak dapat gitu untuk merangkul adik-adik atau mahasiswa-mahasiswa yang baru. Oke, untuk Bang Iwan sendiri gimana Bang? Apakah kegiatan organisasinya itu berjalan atau enggak selama masa pandemi ini? Nah, kalau berjalan atau enggak ya kita kewajiban harus menjalankan bagaimanapun tantangannya. Ya, tapi kita kembali lagi ke respon dari kawan-kawan mahasiswa yang tentunya kan banyak yang pulang kampung. Iya betul. Apalagi kader-kader kita ini semua rata-rata banyak yang dari luar provinsi, luar daerah Kabupaten Lampung karena kan kita ini di kota. Nah, jadi untuk mengumpulkan kader-kader itu agak kesulitan karena mereka ya lebih nyaman di rumah daripada di kosan karena untuk mengurangi biaya juga. Nah, itu juga kan nggak bisa kita paksa untuk mereka datang ke Bandar Lampung. Nah, untuk kegiatan daring juga kita terkendala karena kurang efektif. Misalkan ada diskusi-diskusi, nah, itu kawan-kawan lebih cenderung tidak mengikuti, misalkan tidak fokus apa isi dari materi tersebut. Ketika kita tanya ulang, mereka tidak menangkap, hanya sedikit berapa persen gitu. Nah, itu kan yang perlu jadi perhatian kita. Dan tentunya ini juga imbasnya ke internal kampus. Kalau internal kampus kan itu kemarin juga saya masih aktif juga di kampus ITB, saya masih jadi mahasiswa. Kemarin ada kegiatan Propti. Nah, itu kan kegiatan Propti itu pengenalan kampus ataupun pengenalan maba. Itu kan butuh namanya kita sosialisasi sesama maba sih. Karena Propti secara langsung saya kenal sama fakultas ini, sama fakultas ini. Jadi kalau di Propti itu kemarin saya lihat ya adik tingkat, ya dia patin kamera, dia nyantai. Nah, itu kan ya, sukses. Itu tadi jiwa semangatnya tuh turun ya Bang. Ya, jadi berkurang sekali gitu untuk mengikuti yang biasanya mahasiswa baru masih semangatnya, masih berapi-api jadi down, jadi turun semangatnya. Ya, bagi kami kaum milenial ini Mbak, dampak yang paling ini ya itu Covid ini menciptakan ruang kemageran bagi kita. Ya. Gitu. Ruang lingkupnya jadi sempit Bang kalau kata saya mah. Bener banget. Nah, ada tantangan sendiri nggak sih Bang untuk organisasi yang berada di universitas sendiri? Tantangan terbesarnya itu apa Bang? Untuk Bang Iwan dulu deh. Kalau tantangan terbesar ya karena kita mahasiswa ya tentunya ya, karena kita butuh ada pendekatan secara emosional dengan kawan-kawan sesama mahasiswa. Itu yang butuh kita, pendekatan itu lebih ekstra lagi nanti ketika tatap muka. Ini kan masih simulasi sih, masih tetap masih percobaan. Nah, itu juga simulasi juga, ada yang sudah, ada yang belum kan. Jadi ya butuh pendekatan emosional, apalagi untuk kegiatan-kegiatan itu pasti mempunyai rasa yang kayak aneh gitu. Ketika kita sudah lama kita ketemu kan agak canggung. Iya betul sekali. Itu kan butuh energi. Butuh proses juga untuk pendekatan kepada mahasiswa baru tersebut. Oke. Ada lagi mungkin Bang tantangannya? Ya tantangannya mungkin secara ini ya pendekatannya lebih ke bagaimana kita
membangkitkan karakter Betul sekali. mahasiswa untuk ayo kita bergerak, ayo kita berorganisasi. Nah, jangan sampai karena kita sudah lama, COVID ini menjadi alasan kita untuk bergerak. Betul sekali. Mungkin saat ini mahasiswa-mahasiswa itu males gitu Bang. Selain mungkin yang mereka pikirkan hanya belajar, kegiatan pembelajaran, mengikuti mata kuliah yang sudah ada, jadwalnya sudah ada, jadi ya sudah gitu, stuck di satu titik. Nah, sebagai mahasiswa nih, sebagai anggota organisasi nih, Abang sendiri gimana sih upaya agar para mahasiswa baru tersebut itu tuh semangat gitu pada saat pertemuan tatap muka nanti gitu. Gimana upaya Abang agar membangkitkan jiwa-jiwa semangat para mahasiswa-mahasiswa tersebut untuk mengikuti organisasi-organisasi yang ada di universitas atau fakultas? Ya tentunya kalau saya sendiri, karena kalau di dalam namanya sistem surveillance itu Bung Karno itu percaya sama kekuatan sendiri. Percaya sama kekuatan sendiri. Yang artinya bagaimana mahasiswa itu mampu bangkit. Jangan kata misalkan kita melihat orang ikut-ikutan, itu kan dia tidak percaya sama kekuatannya sendiri. Harus percaya diri. Ya. Nah, jadi mahasiswa harus percaya diri. Untuk kalau soal pendekatan itu bagaimana kita memberikan contoh sebenarnya sudah yang kakak tingkat ini kepada adik-adiknya. Bagaimana kita untuk berorganisasi, bagaimana kita mensosialisasikan misalkan GMNI, PMII, IMM dan lain-lainnya. Itu kan kita organisasi kepemudaan ini punya strategi yang berbeda, tetapi tetap tujuannya satu untuk mentransfer ilmu yang kita punya di organisasi masing-masing. Betul sekali. Selanjutnya untuk Bang Raden sendiri, bagaimana upaya agar mahasiswa baru itu tertarik untuk semangat untuk mengikuti organisasi-organisasi yang memang ada di universitas ataupun fakultas? Kan mungkin masih awam banget Bang, selama 2 tahun itu vakum. Mereka itu kan lulus alumni COVID, betul kan? Jadi tiba-tiba masuk kuliah, tiba-tiba sekarang semester 3 ataupun 5 kan. Jadi mereka masih kayak tabu sekali gitu kan. Jadi gimana Bang upaya Abang untuk membangkitkan semangat adik-adik? Iya, itu juga sih Mbak yang menjadi refleksi kami ya di teman-teman PMI ya. Bahwa memang hari ini eranya sudah beda. Kita harus mampu memaksimalkan platform media apapun itu ya, baik di Instagram, YouTube, untuk mensosialisasikan bahwa memang di kampus itu ada organisasi eksternal. Okay. Untuk menerpa diri secara soft skill dan hard skill itu kita butuh berorganisasi gitu loh. Karena untuk menjaga nalar kritis mahasiswa, untuk menjaga status mahasiswa sebagai agen of control, agen iron stock ya kan, dan lain-lain, itu kan kita butuh ruang-ruang dialog, butuh ruang-ruang pendidikan khusus ya kan. Nah, PMI hadir itu sebagai ruang alternatif pendidikan. Nah, hari ini upaya yang kami tempuh adalah yang nggak ada cara lain selain daripada kita mampu memaksimalkan media sosial hari ini, Mbak. Betul sekali. Karena terbatas sekali pertemuan secara fisik tadi kata saya dari awal kan. Ya mudah-mudahan saya berharap pandemi inilah segera berakhir. Iya, tapi sedikitnya kita sudah merasakan angin segar, kasusnya semakin turun di Indonesia. Karena ya harus diakui ya, mungkin semua organisasi berdampak ya. Ya tidak hanya organisasi, bahkan negara ini aja terdampak karena COVID betul ya. Sekali. Semuanya terdampak Bang, tidak hanya kegiatan kemahasiswaan. Iya. Betul sekali. Mungkin dari Bang Bayu sendiri, upaya agar mahasiswa baru itu semangat untuk mengikuti kegiatan-kegiatan organisasi yang ada di universitas ataupun fakultas. Silakan Bang. Pesannya untuk lebih semangat lagi ya kepada teman-teman mahasiswa khususnya yang hari ini mungkin sedang dalam keadaan terpuruk. Sekali. Di yang benar kata yang disampaikan Bung Iwan tadi mengenai mahasiswa itu lebih pada ingin dan nyaman di rumah. Iya, betul. Ya, dibanding udah enak rebahan Bang, kalau kata anak zaman sekarang mah. Rebahan enak, udah. Karena mager. Banyak ya, bukan hanya anggota saja, tapi ketika itu sudah menyerang kepada pengurus di organisasi, itu juga lebih sangat fatal. Nah, betul jadi sekali. harapannya kalau saya selalu berpesan kepada teman-teman, apalagi mahasiswa semester akhir ya, mahasiswa semester akhir itu ya, kita akan lebih bodoh ketika kita berada di rumah. Ya, dalam artian bukan rumah itu menciptakan kebodohan untuk kita sendiri, tapi karena sebuah kenyamanan yang membuat kita tidak bisa bergerak. Nah, jadi kalau pesan saya, mari ke Bandar Lampung, mari. Susah-susah kita di Bandar Lampung itu ada penyongsong waktu untuk kita
untuk menyelesaikan dibanding kita berada di zona nyaman kita yang membuat kita semakin terpuruk. Udah nyantai segala macam. Beda halnya ketika hari ini anak-anak dari luar kabupaten, di luar Bandar Lampung yang di kabupaten itu berangkat ke Bandar Lampung dengan dia nekat untuk bisa menyelesaikan tugas akhirnya atau organisasinya, itu dia malah lebih mendapatkan ide-ide kreatif. Betul sekali. Contohnya saja, kemarin ada teman-teman yang mengerjakan tugas akhir skripsi. Oke. Itu di rumah satu bab ya, itu bisa 4 mingguan, 1 bulan lebih. Tapi ketika mereka balik ke Bandar Lampung, itu 3 bab cuma seminggu. Karena rasa malasnya itu tadi Nah, sudah tertanam di dalam jiwa itu tadi. Bener banget sih Bang. Karena Mungkin. ya tadi, kalau di rumah kan berbicara makan sudah ada yang nanggung, Iya, ngopi, betul. ya, kita udah nggak mikirin lagi. Tapi ketika kita berangkat ke Bandar Lampung kosan, kita ini kalau udah mengatur nih, uang 100.000 harus cukup selama sekian. Betul sekali. Nah, kalau nggak cukup, tewas kita ya. Kelaparan kita, Bang. Nah, jadi itulah ya memacu semangat kembali teman-teman Oke. mahasiswa untuk terus berjuang, terus berkembang. Nah, itu sih. Oke. Mungkin dari Bang Raden sendiri pesan untuk mahasiswa baru, silakan Bang, agar Oh, iya. semangat terus. Pesan untuk teman-teman mahasiswa yang hari ini mungkin eranya berbeda dengan kami. Betul. Tentunya, karena hari ini kita dipaksakan untuk memaksimalkan digitalisasi. Saya pesan kepada teman-teman mahasiswa untuk selalu menjaga nalar kritis, kemudian identitas diri sebagai mahasiswa itu agent of change, agent of control, iron stock dan lain-lain. Jangan sampai idealisme kita tergadaikan oleh apapun itu. Bagi teman-teman mahasiswa banyak sekali ruang-ruang alternatif pendidikan. Teman-teman bisa aktif di UKM, aktif di BEM kampus, aktif di organisasi eksternal, apapun itu teman-teman silakan pilih, karena pada prinsipnya semua organisasi yang ada di kampus itu baik. Teman-teman bisa masuk, bisa belajar. Jadi mahasiswa jangan kuliah pulang gitu loh. Karena yakinlah ketika jadi mahasiswa tidak aktif di organisasi, di UKM atau apapun itu, tidak akan berkembang. Kalau hanya menjadi mahasiswa yang akademis, ya sudah hanya sebatas itu saja yang kita dapat. Toh juga tidak, kalau pengalaman saya kuliah, Mbak, sampai hari ini saya sarjana, itu tidak ada jaminan khusus juga kita mau jadi apa. Betul. Kita mau ditaruh di dunia profesi apa oleh kampus. Maka untuk membuka cakrawala berpikir kita ke depan, ya teman-teman mahasiswa hari ini yang baru masuk atau yang lagi berproses semester 1 semester 2, ya harus aktif di organisasi lah, atau UKM atau apapun itu yang memang itu bagian dari ruang alternatif pendidikan. Itu, Oke, terima kasih Bang Raden. Selanjutnya Bang Iwan, pesan untuk mahasiswa baru. Mungkin secara singkat aja boleh Bang? Oh ya, untuk teman-teman mahasiswa baru khususnya, untuk ikutlah berorganisasi, itu yang paling penting menurut saya, pengalaman saya, karena dunia kampus hanya menyiapkan 30% pengetahuan. Betul. Selebihnya 70% di luar itu apa? Organisasi. Ikutilah, ada PMI, ada IMM, ada GMNI, ada HMI, ada GMKI dan lain-lainnya. Biar lagi. Masih banyak ya Bang? Masih banyak apa Oke. organisasi-organisasi yang ada di kampus, khususnya di Bandar Lampung. Itu kita berbeda karena bukan kita itu perpecahan, perbedaan itu, tapi kita di sini saudara, kita satu sama lain saling merangkul dan tujuan kita satu, untuk perubahan, untuk bagaimana kita mentransfer pengetahuan yang ada di organisasi ke kawan-kawan yang ada di kampus-kampus. Nah, jangan hanya kuliah pulang, udah kayak kupu-kupu. Oke, terima kasih Bang Iwan. Nah, itu dia pemirsa, tadi sedikit ngobrol santai bareng Monef bersama dengan Bang Iwan, bersama dengan Bang Raden dan juga Bang Bayu. Dan kesimpulannya, jangan jadi mahasiswa yang hanya pulang datang. Jangan jadi mahasiswa kupu-kupu yang hanya datang kemudian pulang. Nah, terima kasih kepada Bang Iwan, Bang Raden, dan Bang Bayu. Sehat selalu, semoga sukses ke depannya dan dimudahkan segala urusannya. Amin. Nah, demikianlah pemirsa ngobrol santai bareng Monef. Pesan saya, jadikanlah masa mudamu menjadi mahasiswa yang berarti. Jangan jadikan masa mudamu kian hari kian merugi. Saya Octavia Terlandari pamit undur diri dan sampai jumpa. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.